Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu udara terasa sejuk. Kirana sedang duduk di teras belakang rumah mereka yang asri, tangannya dengan lembut membersihkan daun-daun kering dari pot tanaman aglaonema kesayangannya. Aroma tanah basah setelah disiram bercampur dengan harum teh melati dari cangkir di sebelahnya, menciptakan ketenangan yang selalu ia nikmati. Baginya, kebahagiaan adalah hal-hal sederhana seperti ini. Gemerisik daun, secangkir teh hangat, dan kesunyian yang damai setelah seharian beraktivitas. Ia tidak butuh kemewahan yang memusingkan atau pengakuan dari dunia luar. Cukup ketenangan di dalam rumah yang ia bangun bersama suaminya, Randy. Suara deru mobil yang memasuki garasi memecah lamunannya. Itu pasti Randy. Kirana tersenyum, segera bangkit untuk menyambutnya. Ia selalu menyiapkan air hangat dan handuk kecil untuk suaminya setiap kali pulang kerja. Itu adalah ritual kecil mereka, sebuah bentuk perhatian yang menurut Kirana adalah perekat cinta dalam rumah tangga. Namun, beberapa bulan terakhir, ritual itu terasa sedikit hambar. Randy seringkali melewatinya begitu saja dengan alasan lelah atau sibuk. Benar saja, begitu pintu terbuka, Randy masuk dengan langkah cepat dan wajah yang berseri-seri, sesuatu yang jarang Kirana lihat belakangan ini. Ia tidak tampak lelah sama sekali. Sebaliknya, matanya berbinar penuh semangat. Ia melepas jasnya dan melemparnya begitu saja ke sofa, mengabaikan Kirana yang sudah berdiri di dekatnya dengan handuk di tangan. "Rana, kamu tidak akan percaya ini," seru Randy sambil melonggarkan dasinya. "Acara makan malam tahunan perusahaan tahun ini akan jadi yang termegah. Benar-benar gila." Kirana meletakkan handuk di meja dan mendekati suaminya, ikut merasakan getaran semangatnya. "Oh ya? Memangnya kenapa, Mas? Di mana acaranya?" "Di Le Grand Palais. Kamu bisa bayangkan? Le Grand Palais. Tempat paling mewah di kota ini. Bukan cuma restoran, tapi pusat gaya hidup. Semua bos besar, direktur dari perusahaan lain, bahkan beberapa pejabat katanya akan datang. Ini bukan sekadar makan malam, ini ajang pamer kekuatan perusahaan. Kalau aku bisa dapat perhatian di sana, karierku pasti langsung melesat." Randy menjelaskan dengan napas terengah, tangannya bergerak-gerak penuh antusiasme. Hati Kirana ikut berbunga. Ia tahu betapa suaminya sangat mendambakan promosi dan pengakuan di kantornya. Ia selalu bekerja keras, seringkali pulang larut malam demi mengejar target. Melihat Randy sebahagia ini membuat Kirana ikut bahagia. Tentu saja, sebagai istrinya, ia ingin berada di sana untuk mendukungnya. "Wah, hebat sekali, Mas. Aku ikut senang mendengarnya," kata Kirana tulus. "Acaranya kapan? Aku harus siapkan baju apa ya? Mungkin gaun batik sutra yang kita beli di Solo waktu itu cocok, kan? Kelihatannya sederhana tapi elegan." Antusiasme di wajah Randy seketika memudar. Ia berhenti melonggarkan dasi dan menatap Kirana dengan pandangan yang sulit diartikan. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaku dan sedikit cemas. Ia berdeham pelan, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat, atau mungkin kata-kata yang tidak terlalu menyakitkan. "Begini, nah," Randy memulai dengan ragu. "Soal itu, sepertinya lebih baik kamu di rumah saja." Senyum di wajah Kirana membeku. Ia pasti salah dengar. "Di rumah? Kenapa? Bukankah ini acara pasangan? Biasanya aku selalu ikut." Randy menghela napas panjang, kali ini dengan nada tidak sabar. Ia berjalan ke arah kulkas dan mengambil sebotol air dingin, meneguknya cepat seolah butuh kekuatan untuk melanjutkan kalimatnya. "Ini beda, Rana. Ini bukan acara makan malam biasa di restoran keluarga. Ini Le Grand Palais. Semua yang datang itu orang-orang kelas atas, istri-istri pejabat, para sosialita. Penampilan mereka, cara mereka bicara, semuanya beda. Ini soal citra, kamu mengerti." Kirana masih diam, mencoba mencerna setiap kata suaminya. Kata-kata itu terdengar seperti pisau tumpul yang mengiris perlahan. "Aku tidak mengerti, Mas. Apa hubungannya denganku?" Randy meletakkan botol air dengan kasar di atas meja makan, menimbulkan bunyi yang mengejutkan. Ia menatap Kirana, kali ini tanpa ragu-ragu, dan tatapannya terasa begitu dingin dan merendahkan. "Jangan pura-pura tidak mengerti, Rana. Aku tidak mau kamu kamu tahu kan?" katanya sambil menggerakkan tangannya ke arah penampilan Kirana dari atas ke bawah. "Salah kostum. Nanti kamu hanya diam saja di pojokan, karena tidak tahu harus bicara apa dengan mereka. Aku tidak mau reputasiku rusak hanya karena istriku tidak bisa membawa diri."
Maaf, aku harus jujur. Kamu terlalu norak untuk acara seperti itu. Norak. Kata itu menghantam Kirana seperti sebuah tamparan keras di wajah. Seluruh udara di paru-parunya seakan tersedot keluar. Norak. Jadi selama ini, begitulah suaminya memandangnya. Kesederhanaannya, penampilannya yang tidak neko-neko, caranya yang tulus dan apa adanya, semua itu di mata suaminya hanyalah sebuah kenorakan yang memalukan. Rasa sakit yang tajam menusuk ulu hatinya, membuatnya sulit bernapas. Norak? Ulang Kirana dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Matanya mulai terasa panas. Iya, norak. Randy menegaskan, suaranya sedikit meninggi seolah kesal, karena Kirana membuatnya harus mengucapkan kata itu dengan gamblang. Lihat saja penampilanmu sehari-hari. Daster, kaos oblong, celana kain. Kamu tidak pernah peduli dengan merek. Kamu tidak tahu bedanya tas Hermes asli dengan yang palsu. Kamu tidak mengikuti gosip para sosialita. Nanti di sana kamu mau bicara apa? Tentang harga cabai di pasar? Atau tentang pupuk untuk tanaman aglaonemamu itu? Setiap kalimat adalah tusukan baru. Randy seolah sedang menguliti semua hal yang Kirana anggap sebagai bagian dari dirinya, dan melabelinya sebagai sesuatu yang memalukan. Kirana selalu berpikir bahwa Randy mencintainya karena kesederhanaannya itu. Dulu, Randy selalu berkata bahwa ia menyukai Kirana yang apa adanya, yang tidak materialistis seperti wanita lain. Ternyata semua itu bohong. Atau mungkin, cinta itu sudah lama mati, terkikis oleh ambisinya yang gila akan status dan pengakuan. Aku bisa belajar, Mas. Aku bisa pakai gaun yang kamu mau. Aku bisa diam saja di sebelahmu kalau kamu memang tidak ingin aku bicara. Kirana mencoba menawarkan solusi, suaranya parau menahan tangis. Ia masih berusaha menyelamatkan harga dirinya, menyelamatkan pernikahannya. Randy tertawa sinis. Sudahlah, Rana, jangan dipaksakan. Ini bukan cuma soal baju. Ini soal aura, soal pembawaan. Kamu tidak punya itu. Aku melakukan ini juga untuk melindungimu. Aku tidak mau kamu merasa terasing dan jadi bahan gunjingan di sana. Dalih perlindungan itu terdengar seperti penghinaan terbesar. Ia tidak sedang melindungi Kirana, ia sedang melindungi citranya sendiri. Kirana adalah aib yang harus ia sembunyikan. Malam itu, di puncak karir yang ia dambakan, ia tidak ingin ada noda bernama, istri norak, yang menempel padanya. Kirana tidak menjawab lagi. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan pandangan kosong. Pria yang berdiri di hadapannya terasa begitu asing. Ini bukan Randy yang dulu menikahinya, yang berjanji akan selalu menjaganya dan menghargainya. Ini adalah orang lain yang rela menginjak-injak perasaan istrinya sendiri, demi sebuah validasi dari orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Melihat Kirana hanya diam, Randy menganggap masalah selesai. Ia menepuk pundak Kirana dengan canggung. Sudah ya, jangan marah. Aku janji nanti aku bawakan makanan enak dari sana. Sekarang aku mau mandi, harus mempersiapkan diri untuk malam besar itu. Melihat Kirana hanya diam, Randy menganggap masalah selesai. Ia menepuk pundak Kirana dengan canggung. Sudah ya, jangan marah. Aku janji nanti aku bawakan makanan enak dari sana. Sekarang aku mau mandi, harus mempersiapkan diri untuk malam besar itu. Tanpa menunggu jawaban, Randy berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Bahkan mulai bersiul kecil seolah beban di pundaknya baru saja terangkat. Ia tidak peduli dengan hati istrinya yang sudah hancur berkeping-keping. Kirana tetap berdiri mematung di ruang tengah. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan sunyi yang penuh luka. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendampingi suaminya, ia merasa telah kehilangan suaminya itu sendiri. Kata, norak, terus terngiang di telinganya, menggores luka yang sangat dalam. Ia menatap tangannya yang terbiasa merawat tanaman dan mengurus rumah, tangan yang selalu ia banggakan. Malam ini, tangan itu terasa begitu hina di matanya sendiri, berkat suaminya. Di tengah keheningan rumah, sebuah kesadaran dingin mulai merayap di hatinya. Sesuatu dalam pernikahannya telah retak, dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali utuh. Beberapa hari setelah percakapan yang menyakitkan itu, suasana di rumah mereka berubah menjadi dingin dan canggung. Kirana lebih banyak diam, sementara Randy tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Baginya, masalah sudah selesai dan ia bisa fokus sepenuhnya pada acara besar yang akan datang. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, mencoba berbagai kombinasi setelan jas dan dasi. Ia bahkan membeli sepasang sepatu kulit baru yang harganya jutaan rupiah, sesuatu yang biasanya akan ia diskusikan dulu dengan Kirana. Kali ini, ia melakukannya tanpa sepatah kata pun.
Kirana hanya mengamati semua itu dari kejauhan. Rasa sakit di hatinya perlahan mulai bercampur dengan perasaan curiga. Perilaku Randy terlalu aneh. Ia tidak hanya bersemangat, ia tampak seperti remaja yang sedang jatuh cinta, yang akan pergi kencan untuk pertama kalinya. Ponselnya tidak pernah lepas dari genggamannya. Ia sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan akan segera menjauh atau mengubah topik jika Kirana tidak sengaja mendekat. Kecurigaan itu semakin menguat suatu sore, saat Randy sedang menelepon di taman belakang. Kirana tidak sengaja mendengarnya saat hendak menyiram tanaman. Suara Randy terdengar begitu berbeda. Nada bicaranya manja dan penuh tawa. Sangat kontras dengan caranya berbicara pada Kirana yang selalu datar dan memerintah. "Iya, sayang, aku pastikan semuanya sempurna malam itu," kata Randy dengan suara lembut. "Kamu pakai saja gaun merah yang kamu tunjukkan kemarin. Kamu akan jadi wanita tercantik di sana. Tentu saja aku akan menjemputmu. Masa ratuku berangkat sendiri?" Kirana terpaku di balik pintu. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta, tapi karena firasat buruk yang semakin nyata. "Sayang? Ratu? Siapa wanita yang dibicarakan suaminya?" Saat Randy menyadari kehadiran Kirana, ia langsung mematikan teleponnya dengan panik. Wajahnya tampak tegang. "Siapa, Mas?" tanya Kirana dengan suara yang berusaha ia jaga agar tetap tenang, meskipun hatinya sudah bergemuruh. "Klien," jawab Randy singkat dan ketus. "Klien penting. Jangan ikut campur urusan pekerjaanku." Randy segera masuk ke dalam rumah, menghindar dari tatapan Kirana. Tapi Kirana tahu, itu bukan suara orang yang sedang berbicara dengan klien. Itu adalah suara seorang pria yang sedang merayu kekasihnya. Sejak saat itu, Kirana mulai lebih memperhatikan. Ia melihat nama, Fiona, sering muncul di notifikasi ponsel Randy, biasanya disertai dengan ikon hati atau ciuman. Randy selalu menghapusnya dengan cepat. Kirana merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Ternyata ini bukan hanya soal ia yang dianggap norak. Ada alasan lain mengapa Randy tidak ingin ia datang. Ia sudah memiliki pengganti. Seseorang yang menurutnya lebih pantas, lebih glamor, dan lebih bisa dipamerkan. Seseorang bernama Fiona. Penghinaan yang ia rasakan kini bercampur dengan pengkhianatan yang membakar. Malam yang dinanti-nantikan Randy akhirnya tiba. Sejak sore, ia sudah sibuk bersiap. Ia mandi lebih dari 1 jam, menggunakan parfum mahal yang aromanya memenuhi seluruh rumah, dan mengenakan setelan jas paling mahal miliknya. Ia tampak begitu tampan dan gagah, berdiri di depan cermin besar di kamar mereka, mematut dirinya dari segala sisi dengan senyum puas. Kirana duduk di tepi ranjang, memperhatikannya dalam diam. Hatinya terasa kosong. Pria yang ada di hadapannya adalah suaminya, namun terasa seperti orang asing yang sedang bersiap untuk menyakitinya lebih dalam lagi. "Aku berangkat dulu," kata Randy sambil meraih kunci mobil dan dompetnya dari atas nakas. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Kirana. "Hati-hati di jalan, Mas," jawab Kirana lirih. Randy hanya bergumam sebagai jawaban dan berjalan keluar kamar. Kirana mendengar langkah kakinya yang mantap menuruni tangga, lalu suara pintu depan yang terbuka dan tertutup. Tak lama kemudian, deru mobilnya menjauh, meninggalkan keheningan yang memekakan di dalam rumah besar itu. Kirana duduk terdiam selama beberapa menit, membiarkan rasa sakit dan kehampaan menyelimutinya. Namun kemudian, sesuatu yang lain muncul. Sebuah dorongan aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia harus tahu. Ia harus memastikan segalanya. Dengan langkah gemetar, ia berjalan ke arah nakas tempat Randy tadi meletakkan barang-barangnya. Dan di sanalah ia melihatnya. Ponsel kerja Randy tergeletak di samping lampu tidur. Randy memiliki 2 ponsel, satu untuk pribadi dan satu lagi untuk urusan kantor. Dalam ketergesa-gesaannya, ia lupa membawa ponsel kerjanya. Tangan Kirana terulur untuk mengambil ponsel itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini salah. Ini adalah pelanggaran privasi. Tapi rasa sakit karena dikhianati jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. Ia membuka ponsel itu, yang untungnya tidak terkunci. Ada beberapa pesan dari rekan kerja, tapi satu notifikasi dari aplikasi pesan instan menarik perhatiannya. Sebuah pesan dari Fiona, yang kontaknya disimpan tanpa nama, hanya dengan inisial, F, dan ikon hati. Jari Kirana gemetar saat membukanya. Di sana, ada rangkaian percakapan mesra mereka selama berminggu-minggu. Panggilan sayang, foto-foto genit dari Fiona, dan janji-janji manis dari Randy. Hati Kirana serasa diremas. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Pesan terakhir yang baru saja masuk beberapa menit yang lalu adalah puncaknya. Pesan itu datang dari Fiona, dan isinya begitu kejam, begitu merendahkan.
Nggak sabar jadi pendamping kamu malam ini, sayang. Aku sudah siapkan gaun paling seksi biar istrimu yang kampungan itu iri. Pasti dia sekarang lagi di rumah pakai daster sambil nonton sinetron. Hahaha. Kampungan. Kata itu lagi, gema dari kata, norak, yang diucapkan Randy. Jadi mereka berdua, suaminya dan selingkuhannya, telah menertawakannya di belakang punggungnya. Mereka berdua telah bersekongkol untuk menghinanya. Kirana menatap layar ponsel itu, matanya kering. Air matanya seolah sudah habis terkuras. Rasa sakit yang ia rasakan begitu hebat, hingga berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat kuat. Sesuatu di dalam diri Kirana patah malam itu. Bukan hatinya, melainkan kesabarannya. Sosok istri yang lembut, pemaaf, dan selalu mengalah itu lenyap seketika. Yang tersisa adalah seorang wanita yang telah dikhianati dan dilecehkan sampai ke batasnya. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya dengan gerakan yang sangat tenang. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang menatapnya kembali bukanlah wajah istri yang merana. Matanya yang biasanya sendu kini memancarkan kilat yang berbahaya. Ada gurat ketegasan di bibirnya yang selama ini selalu tersenyum lembut. Mereka pikir ia norak. Mereka pikir ia kampungan. Mereka pikir ia lemah dan bodoh, sehingga bisa dipermainkan begitu saja. Malam ini, mereka akan belajar. Mereka akan belajar betapa salahnya mereka telah menilai seorang Kirana. Rasa sakit itu tidak lagi membakarnya, melainkan memberinya kekuatan. Penghinaan itu tidak lagi membuatnya rendah diri, melainkan memberinya tujuan. Ia tidak akan menangis lagi. Ia tidak akan hanya duduk diam di rumah dalam daster, sambil menonton sinetron, seperti yang mereka bayangkan. Malam ini akan ada pertunjukan, bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Dan kalian berdua, Randy dan Fiona, akan menjadi bintang utamanya. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh perhitungan terukir di bibirnya. Malam ini, Randy memang akan pergi ke sebuah pesta besar. Tapi ia sama sekali tidak tahu bahwa pesta penyambutan untuk kehancurannya sendiri baru saja akan dimulai. Dan sutradaranya adalah istri kampungan yang ia tinggalkan di rumah. Rumah itu terasa sunyi senyap setelah kepergian Randy. Gema langkah kakinya dan aroma parfumnya yang mahal masih tertinggal di udara, menjadi saksi bisu dari sebuah pengkhianatan. Kirana masih berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan dirinya. Wajah yang familiar itu kini tampak berbeda. Di kedalaman matanya yang biasanya memancarkan kehangatan, kini ada kilatan baja yang dingin dan tak tergoyahkan. Ia sudah selesai menangis. Ia sudah selesai merasa sakit. Perasaan itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih kuat dan berbahaya, yaitu sebuah tujuan. Dengan langkah yang mantap dan tidak lagi ragu, ia berbalik meninggalkan kamar tidur mereka. Kamar yang penuh dengan kenangan manis yang kini terasa seperti racun. Ia tidak berjalan ke ruang tamu atau dapur. Ia melangkah menuju sebuah ruangan di ujung koridor lantai 2, sebuah ruangan yang selalu tertutup. Randy mengira itu adalah gudang atau ruang kerja Kirana yang berantakan, tempat ia menyimpan buku-buku berkebun dan majalah bekas. Randy tidak pernah sekalipun tertarik untuk memasukinya. Menganggapnya sama tidak pentingnya dengan hobi-hobi istrinya yang lain. Sebuah kesalahan fatal. Kirana menempelkan ibu jarinya pada sebuah panel kecil yang tersembunyi di samping kusen pintu. Terdengar bunyi klik pelan, dan pintu itu terbuka tanpa suara. Di dalamnya bukanlah ruangan berdebu yang penuh barang bekas. Ruangan itu adalah sebuah kantor pribadi yang canggih dan minimalis. Dindingnya didominasi warna abu-abu dan putih, dengan sebuah meja eksekutif besar di tengahnya. Di atas meja itu terdapat sebuah laptop premium, 2 monitor layar lebar, dan berbagai gawai canggih lainnya. Di salah satu dinding, sebuah rak buku berisi jajaran buku bisnis, hukum properti, dan strategi investasi, bukan novel roman atau majalah wanita. Ini adalah pusat komandonya, jantung dari identitasnya yang tersembunyi. Ia duduk di kursi kulit yang terasa nyaman, punggungnya tegak lurus. Tangannya dengan lihai membuka laptop dan dalam hitungan detik, layar itu menyala, menampilkan grafik saham, laporan keuangan, dan data-data kompleks lainnya. Ia mengabaikan semua itu untuk sesaat. Jari-jarinya dengan cepat mengetikkan sebuah nomor. Lalu ia menekan tombol panggil melalui sistem telekonferensi di mejanya. Panggilan itu tersambung setelah dering pertama. "Selamat malam, Pak Gilang," sapa Kirana. Suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada lembut dan sedikit ragu seperti yang biasa ia gunakan. Suara ini tegas, berwibawa, dan penuh otoritas. Suara seorang pemimpin. Di seberang sana, terdengar suara seorang pria yang sedikit terkejut namun langsung sigap.
Selamat malam, Ibu Kirana. Saya tidak menyangka Ibu akan menelepon malam ini. Ada yang bisa saya bantu? Ada banyak yang bisa Anda bantu, jawab Kirana, matanya menatap tajam ke depan. Saya akan datang ke Le Grand Palais malam ini. Keheningan sejenak di ujung telepon, lalu suara Pak Gilang kembali terdengar, kali ini dengan nada antusias yang tidak bisa disembunyikan. Sungguh, Bu, ini berita yang luar biasa. Sudah lama kami semua menunggu momen ini. Kapan kami harus menjemput Anda? 1 jam lagi. Kirim mobil yang biasa. Masuk lewat akses VVIP di Rubanah. Saya tidak ingin terlihat oleh siapapun sebelum waktunya. Perintah Kirana. Dan tolong, sampaikan kepada semua kepala departemen dan manajer Le Grand Palais untuk siaga di posisi mereka. Saya ingin semuanya sempurna. Tentu, Bu, akan saya laksanakan segera. Semuanya akan siap menyambut Anda. Satu hal lagi, Pak Gilang. Dan ini yang paling penting, lanjut Kirana, nadanya menjadi lebih serius. Acara utama di Grand Ballroom malam ini adalah makan malam tahunan dari Mahakarya Group. Betul? Betul sekali, Bu. Salah satu klien korporat terbesar kami. Bagus, kata Kirana dingin. Saya ingin Anda menugaskan tim keamanan terbaik Anda untuk mengawasi acara itu secara khusus. Cari seorang tamu undangan bernama Randy. Dia adalah manajer pemasaran di perusahaan itu. Dia datang bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Namanya Fiona. Pak Gilang diam, mencerna perintah yang tidak biasa itu. Ia adalah seorang profesional yang sudah puluhan tahun bekerja untuk keluarga Adi Wijaya. Ia cukup bijak untuk tidak bertanya terlalu banyak. Baik, Bu. Atas nama Randy dan Fiona. Apa yang harus tim kami lakukan? Jangan lakukan apa-apa. Cukup awasi. Pastikan mereka menikmati malam mereka. Pastikan mereka merasa nyaman dan menjadi pusat perhatian. Jangan biarkan ada satu hal pun yang mengganggu kesenangan mereka, kata Kirana. Ada nada sinis yang tajam dalam kalimatnya. Saya ingin mereka berada di puncak kebahagiaan mereka saat saya tiba. Dan pastikan ada sorot kamera yang siap menyorot meja mereka saat saya beri isyarat nanti. Saya mengerti, Bu, jawab Pak Gilang dengan patuh. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Semua akan diatur sesuai perintah Ibu. Terima kasih, Pak Gilang. Kirana memutus panggilan. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Keputusan ini sudah final. Topeng yang ia kenakan selama bertahun-tahun akan ia lepas malam ini. Topeng seorang istri sederhana bernama Rana, yang ia ciptakan demi sebuah pencarian akan cinta yang tulus. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan almarhum ayahnya, seorang konglomerat besar yang membangun semua ini dari nol. Ayahnya adalah pria yang bijaksana. Kirana, harta ini bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi kutukan, kata ayahnya saat itu, terbaring lemah di ranjang sakitnya. Harta akan menarik banyak orang mendekat, tapi kebanyakan dari mereka tidak melihatmu. Mereka hanya melihat angka di rekeningmu. Jangan sampai kamu terjebak. Carilah seorang pria yang mau berjuang bersamamu dari bawah, yang mencintaimu bahkan jika kamu tidak punya apa-apa. Sembunyikan siapa dirimu, hiduplah seperti orang biasa. Biarkan karakter seorang pria yang menjadi hartanya. Jika kamu sudah menemukannya, barulah tunjukkan duniamu padanya. Kirana memegang teguh wasiat itu. Setelah ayahnya meninggal, ia menyerahkan operasional perusahaan kepada dewan direksi dan orang-orang kepercayaan ayahnya seperti Pak Gilang, sementara ia sendiri memantau semuanya dari balik layar. Ia membeli sebuah rumah yang nyaman namun tidak berlebihan, belajar memasak, berkebun, dan menjalani hidup layaknya wanita biasa. Lalu ia bertemu Randy di sebuah pameran buku. Randy adalah seorang staf pemasaran junior yang cerdas, ambisius, dan tampak begitu tulus. Ia terpikat bukan pada penampilan Kirana yang sederhana, tapi pada wawasannya yang luas. Mereka banyak bicara, dan Kirana merasa menemukan belahan jiwanya. Randy tidak pernah menanyakan latar belakang keluarganya. Ia bilang ia mencintai Kirana apa adanya. Kirana merasa telah memenangkan lotre kehidupan. Ia telah menemukan pria yang dimaksud oleh ayahnya. Mereka menikah. Kirana mendukung karir Randy dengan sepenuh hati. Tanpa sepengetahuan Randy, Kirana terkadang menggunakan pengaruhnya secara anonim untuk membuka beberapa pintu bagi Randy, memberinya kesempatan untuk bersinar. Dan Randy memang bersinar. Karirnya melesat cepat. Namun, semakin tinggi posisinya, semakin ia berubah. Ia mulai terobsesi dengan merek, status sosial, dan pandangan orang lain. Ia mulai mengkritik penampilan Kirana yang sederhana, yang dulu selalu ia puji.
Ia mulai malu berjalan di samping Kirana saat menghadiri acara-acara kantornya. Kirana mencoba bersabar, berpikir ini hanyalah fase. Ia terus berharap Randy yang dulu akan kembali. Tapi malam ini, ia sadar. Randy yang dulu mungkin tidak pernah benar-benar ada. Mungkin sejak awal, Randy hanya mencintai potensi yang ia lihat dalam diri Kirana, bukan Kirana itu sendiri. Dan ketika Kirana tidak lagi sesuai dengan citra istri manajer sukses yang ia inginkan, ia dengan mudah mencari penggantinya. Wasiat ayahnya telah ia jalankan, namun hasilnya adalah sebuah kegagalan pahit. Ia telah memberikan Randy kesempatan untuk membuktikan ketulusannya, dan Randy telah gagal total. Sakitnya bukan main. Tapi Kirana Adiwijaya tidak dididik untuk meratapi kegagalan. Ia dididik untuk belajar darinya dan bangkit menjadi lebih kuat. Ia membuka matanya. Tatapannya kini jernih dan fokus. Ia bukan lagi wanita yang sedang mencari cinta. Ia adalah seorang pewaris yang akan merebut kembali tahtanya. Malam ini bukan hanya tentang membalas sakit hati. Ini adalah tentang menegakkan kembali harga dirinya dan warisan keluarganya. Randy dan Fiona tidak hanya menghina seorang istri rumahan. Mereka telah salah bermain api dengan membakar amarah seorang ratu di singgasananya sendiri. Dan malam ini, mereka akan merasakan sendiri panasnya api itu. Kirana bangkit dari kursinya. Waktunya bersandiwara telah habis. Kirana melangkah keluar dari kantor pribadinya, menutup pintu rahasia itu di belakangnya. Udara di koridor terasa sama, tetapi wanita yang melaluinya sudah sama sekali berbeda. Langkahnya tidak lagi pelan dan santai, melainkan tegas dan bertujuan. Tujuannya adalah kamar tidur utama, namun bukan untuk meratapi nasib di atas ranjang. Ia berjalan lurus melewati ranjang itu, menuju lemari pakaian besar dari kayu jati yang Randy pikir berisi koleksi daster dan pakaian sederhana istrinya. Tangannya menekan sebuah ukiran tersembunyi di sisi lemari. Terdengar bunyi mekanis yang halus, dan bagian belakang lemari itu bergeser ke samping, menampakkan sebuah ruangan lain yang tersembunyi. Ruangan itu adalah sebuah walk-in closet maha besar, yang ukurannya bahkan lebih luas dari kamar tidur utama mereka. Randy tidak pernah tahu ruangan ini ada. Cahaya sensorik menyala secara otomatis, menerangi pemandangan yang luar biasa. Deretan gaun malam dari desainer kelas dunia tergantung rapi, diatur berdasarkan warna dan gaya. Rak-rak kaca memamerkan koleksi tas tangan dan sepatu dari merek-merek paling bergengsi. Laci-laci beludru menyimpan perhiasan berlian, zamrud, dan safir yang berkilauan. Ini bukanlah lemari pakaian, ini adalah sebuah perbendaharaan. Ini adalah dunia yang Kirana tinggalkan demi Randy. Dunia yang akan ia masuki kembali malam ini. Ia berjalan di antara deretan gaun itu, jarinya menyentuh kain sutra, satin, dan beledu dengan lembut. Setiap gaun memiliki ceritanya sendiri, kenangan dari kehidupannya sebelum menjadi Nyonya Randy. Tapi ia tidak sedang mencari kenangan. Ia sedang mencari senjata. Senjata yang akan ia gunakan untuk berperang malam ini. Matanya berhenti pada sebuah gaun. Gaun itu tidak berkelip dengan payet atau kristal. Warnanya hijau zamrud yang pekat, dengan potongan leher Sabrina yang elegan dan siluet yang memeluk tubuh dengan sempurna sebelum lebar di bagian bawah. Gaun itu memancarkan kemewahan yang subtil, aura kekuatan yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Sangat kontras dengan gaun merah seksi yang mungkin sedang dikenakan Fiona. Gaun ini adalah pernyataan kelas, bukan sekadar pamer tubuh. Ia mengambil gaun itu dan membawanya ke meja rias besar di tengah ruangan. Ritual persiapannya dimulai. Ini bukan sekadar berdandan, ini adalah proses mengenakan kembali baju zirahnya. Ia memulainya dengan mandi berendam air hangat yang dicampur dengan minyak esensial beraroma mawar dan cendana, membiarkan air itu membersihkan sisa-sisa kesedihan dan keputusasaan dari kulit dan jiwanya. Ia ingin meluruhkan seluruh jejak Rana, sang istri yang sabar, dan membangkitkan kembali Kirana, sang pewaris yang tak kenal takut. Setelah itu, ia duduk di depan cermin. Tangannya yang biasa menanam benih di kebun kini, dengan mantap memegang kuas riasan. Dengan presisi seorang seniman, ia mulai merias wajahnya. Foundation yang sempurna menutupi sisa pucat di wajahnya, digantikan oleh rona sehat dan bercahaya. Eyeshadow dengan warna tembaga dan coklat tua membingkai matanya, membuatnya tampak lebih tajam dan dalam. Eyeliner hitam yang ditarik dengan sempurna memberikan tatapan yang tajam dan mengintimidasi. Alisnya dibentuk dengan rapi, dan maskara membuat bulu matanya lentik dan dramatis. Terakhir, ia mengambil lipstik. Bukan warna nude atau pink yang lembut seperti biasanya. Ia memilih warna merah marun yang pekat dan berani. Saat warna itu menyentuh bibirnya, transformasinya terasa lengkap. Wanita di cermin itu adalah orang asing yang mempesona, seorang ratu yang siap mengklaim kembali kerajaannya. Rambutnya yang panjang dan hitam ia tata menjadi sanggul modern yang sleek dan elegan di tengkuknya,
memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ini memberinya ruang untuk mengenakan perhiasan. Ia membuka sebuah kotak beludru hitam. Di dalamnya terbaring satu set perhiasan berlian dan zamrud yang serasi dengan gaunnya. Anting-anting itu menjuntai anggun, dan kalung itu melingkar dengan indah di lehernya, dengan sebuah batu zamrud besar sebagai pusatnya. Perhiasan itu adalah warisan dari ibunya, dan malam ini ia mengenakannya bukan hanya sebagai aksesori, tapi sebagai simbol kekuatan dan warisan yang mengalir dalam darahnya. Ia mengenakan gaun hijau zamrud itu. Kainnya terasa dingin dan mewah di kulitnya, seolah memberinya kekuatan. Gaun itu pas dengan sempurna, menonjolkan setiap lekuk tubuhnya dengan cara yang anggun dan berkelas. Ia memakai sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak yang menambah tinggi dan auranya. Terakhir, ia menyemprotkan parfum. Aromanya bukan bunga-bunga manis, melainkan aroma mewah dari ember, kasturi, dan sedikit aroma kayu yang eksotis. Aroma seorang wanita yang memegang kendali. Kirana berdiri dan menatap pantulan dirinya di cermin boyong. Wanita yang balas menatapnya membuat napasnya sendiri tercekat sesaat. Kemana perginya Rana yang sederhana dengan daster dan wajah tanpa riasan? Di hadapannya kini berdiri seorang dewi. Seorang ratu. Sosok yang memancarkan kepercayaan diri, kekuasaan, dan bahaya yang tersembunyi di balik keanggunan yang sempurna. Tidak ada jejak istri yang teraniaya. Yang ada hanyalah Kirana Adiwijaya, dalam wujudnya yang paling sejati dan paling kuat. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Gilang. Kami sudah menunggu di Rubanah, Bu. Kirana mengambil sebuah clutch perak yang serasi, memasukkan ponselnya, dan berjalan keluar dari persembunyiannya. Ia melintasi rumah yang sunyi itu untuk terakhir kalinya sebagai Rana yang lemah. Saat ia membuka pintu depan, angin malam menyambutnya. Sebuah sedan hitam mewah tanpa plat nomor sudah menunggu di jalan masuk yang remang-remang, mesinnya menyala tanpa suara. Seorang sopir berseragam turun dengan sigap dan membukakan pintu belakang untuknya, menundukkan kepala dengan hormat. Selamat malam, Ibu Kirana. Selamat malam, jawab Kirana singkat, suaranya terdengar mantap. Ia masuk ke dalam mobil yang nyaman itu. Interiornya beraroma kulit baru dan keheningan. Saat mobil mulai melaju dengan mulus meninggalkan kompleks perumahan yang sederhana itu, Kirana menatap keluar jendela. Ia sedang meninggalkan sebuah kehidupan yang ia bangun di atas kebohongan yang ia harapkan adalah kebenaran. Hatinya tidak merasa sedih. Ia hanya merasa lega. Perjalanan menuju Le Grand Palais terasa singkat. Pikirannya jernih, rencananya tersusun rapi. Ia tidak merasa gugup atau takut. Ia hanya merasakan antisipasi yang dingin. Ia membayangkan wajah Randy dan Fiona, tawa mereka, kesombongan mereka. Mereka sedang menikmati panggung mereka. Mereka tidak tahu bahwa panggung itu miliknya, dan ia adalah sutradara yang akan mengubah drama komedi mereka menjadi sebuah tragedi yang memalukan. Mobil tidak berhenti di lobi utama yang ramai dan berkilauan, tempat para tamu penting turun dan berpose untuk kamera. Mobil itu berbelok ke jalan landai menuju Rubanah parkir, berhenti di depan sebuah pintu lift pribadi yang dijaga oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Mereka langsung membungkuk hormat begitu melihat Kirana turun dari mobil. Salah satu dari mereka membuka pintu lift. Lantai mezzanine sudah disiapkan untuk Anda, Bu. Pak Gilang sudah menunggu di sana. Kirana mengangguk dan melangkah masuk ke dalam lift. Pintu lift tertutup, membawanya naik dalam keheningan. Ia menatap pantulan dirinya sekali lagi di dinding lift yang mengkilap. Sang ratu telah tiba di istananya. Dan malam penghakiman akan segera dimulai. Randy menghentikan mobil sedannya yang mengkilap tepat di depan lobi sebuah apartemen mewah. Ia merapikan dasinya sekali lagi sambil menatap pantulannya di kaca spion, sebuah senyum puas terukir di wajahnya. Malam ini adalah miliknya. Ia merasa seperti seorang raja yang akan menjemput ratunya. Beberapa saat kemudian, sosok yang ia tunggu muncul dari pintu lobi otomatis. Fiona. Wanita itu melangkah dengan gaya yang dibuat-buat, mengenakan gaun malam berwarna merah menyala yang sangat ketat dan terbuka di bagian dada. Riasan wajahnya tebal, dan rambutnya disasak tinggi, membuatnya tampak beberapa tahun lebih tua. Parfumnya yang manis dan menyengat langsung tercium, bahkan sebelum ia membuka pintu mobil. Sayang, maaf membuatmu menunggu, kata Fiona dengan suara manja sambil masuk ke dalam mobil. Ia langsung mencondongkan tubuhnya dan memberikan ciuman singkat di pipi Randy, sengaja meninggalkan bekas lipstik merah di sana. Tidak masalah. Untuk wanita secantik kamu, aku rela menunggu semalaman, jawab Randy, memainkan perannya. Ia mengambil sapu tangan dan dengan canggung menghapus noda lipstik itu, takut merusak citranya yang rapi. Di dalam mobil, suasana terasa sesak oleh aroma parfum Fiona dan kebanggaan Randy. Fiona tidak henti-hentinya memuji penampilan Randy dan mobilnya,
sambil sesekali mengambil foto selfie dengan ponselnya, memastikan kilauan perhiasan imitasinya tertangkap kamera. Randy menikmati setiap pujian itu. Bersama Fiona, ia merasa menjadi pria yang berbeda. Pria sukses, modern, dan diinginkan. Bukan seperti saat bersama Kirana, di mana ia merasa seperti seorang suami yang terjebak dalam kehidupan yang membosankan dan biasa-biasa saja. Aku tidak sabar melihat wajah kolega-kolegamu nanti saat melihatku datang bersamamu, kata Fiona sambil merapikan rambutnya. Mereka pasti kaget, kan? Selama ini mereka hanya tahu istrimu yang, ya seperti itu. Randy tertawa. Tentu saja mereka akan kaget. Mereka akan melihat standar seorang Randy yang sebenarnya. Aku sudah muak harus berpura-pura bahagia dengan kesederhanaan. Aku butuh pasangan yang bisa mengimbangi kesuksesanku, sepertimu. Jadi, kapan kamu akan menceraikannya? Tanya Fiona langsung ke intinya. Matanya menatap Randy penuh harap. Aku tidak mau selamanya jadi yang kedua. Randy sedikit terbatuk, tidak menyangka pertanyaan itu akan datang secepat ini. Sabar, sayang. Semuanya butuh proses. Masalah aset dan lain-lain. Kamu tahu kan, itu rumit. Tapi aku janji, tidak akan lama lagi. Setelah malam ini, setelah semua orang di kantor melihatmu, posisimu akan semakin kuat. Aku sedang membangun fondasinya. Itu adalah sebuah kebohongan, tentu saja. Randy tidak pernah punya rencana konkret untuk menceraikan Kirana. Baginya, Kirana adalah jaring pengaman. Istri yang patuh di rumah, yang mengurus segalanya tanpa banyak menuntut. Sementara Fiona adalah pajangan indah yang bisa ia bawa untuk bersenang-senang. Ia ingin memiliki keduanya. Tapi ia tidak akan mengatakan itu pada Fiona. Mobil mereka akhirnya tiba di pelataran Le Grand Palais. Pemandangan di depan mereka begitu spektakuler. Gedung itu menjulang megah, bermandikan cahaya keemasan. Mobil-mobil mewah berderet rapi, dan orang-orang berlalu lalang dalam balutan busana terbaik mereka. Jantung Randy berdebar kencang karena bangga. Inilah dunianya. Inilah tempat di mana ia merasa seharusnya berada. Seorang petugas valet dengan sigap membukakan pintu untuknya. Randy keluar dengan dada membusung, lalu berjalan memutar untuk membukakan pintu bagi Fiona, persis seperti seorang pangeran. Ia menggandeng tangan Fiona dengan erat, seolah ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa wanita glamor ini adalah miliknya. Mereka berjalan di atas karpet merah yang tergelar menuju lobi utama. Langkah mereka penuh percaya diri. Begitu masuk ke dalam, kemegahan Le Grand Palais benar-benar membuat mereka terpesona. Langit-langitnya begitu tinggi, dihiasi lampu kristal raksasa yang berkilauan seperti gugusan bintang. Lantai marmernya mengkilap seperti cermin, memantulkan bayangan para tamu yang elegan. Aroma samar dari bunga lili segar dan parfum mahal memenuhi udara. Wow, desis Fiona, matanya berkeliling dengan takjub. Tempat ini luar biasa. Jauh lebih mewah dari yang kubayangkan. Sudah kubilang, kan? Perusahaanku tidak pernah main-main dalam memilih lokasi. Balas Randy sombong, seolah ini semua adalah berkat koneksinya. Mereka menuju ke Grand Ballroom, tempat acara utama diselenggarakan. Di dalam, suasananya bahkan lebih megah. Ratusan meja bundar dengan taplak putih bersih dan rangkaian bunga segar di tengahnya tertata rapi. Sebuah panggung besar berdiri di salah satu sisi, dengan latar belakang logo Mahakarya Group yang ditampilkan di layar LED raksasa. Musik orkestra yang lembut mengalun, menjadi latar bagi percakapan para tamu. Randy merasa berada di puncak dunia. Ia membawa Fiona berkeliling, menyapa beberapa kolega yang ia kenal. Ia memperkenalkan Fiona sebagai rekan kerja spesial, atau konsultan pribadi, sebuah jabatan ambigu yang ia ciptakan saat itu juga. Beberapa kolega wanita menatap Fiona dari atas ke bawah dengan tatapan menilai, sementara para kolega pria menyalami Randy dengan senyum penuh arti yang dibalas Randy dengan kedipan mata bangga. Mereka bahkan berpapasan dengan atasan langsung Randy, Pak Hartono, seorang manajer senior yang dikenal konservatif. Pak Hartono menatap Fiona sejenak, lalu beralih ke Randy dengan alis sedikit terangkat. Randy, malam yang indah ya, sapa Pak Hartono. Istrimu tidak ikut. Jantung Randy sedikit berdebar, namun ia sudah menyiapkan jawabannya. Selamat malam, Pak. Kebetulan Kirana sedang kurang sehat. Jadi saya mengajak Fiona, rekan saya, agar tidak datang sendirian. Pak Hartono hanya mengangguk pelan, tatapannya sulit diartikan. Begitu ya? Ya sudah, selamat menikmati acaranya. Ia lalu berlalu begitu saja, tanpa basa-basi lebih lanjut. Fiona cemberut. Dia tidak suka padaku, ya? Bukan begitu. Dia memang orangnya kaku. Jangan dipikirkan, hibur Randy,
Meskipun ia sendiri merasa sedikit tidak nyaman dengan reaksi atasannya. Mereka akhirnya menemukan meja mereka, yang untungnya berada di posisi yang cukup strategis. Randy segera memesan wine termahal dari daftar menu, sekali lagi untuk pamer. Mereka menghabiskan waktu dengan berfoto, tertawa lebih keras dari yang seharusnya, dan berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah tamu lain, mengomentari pakaian atau penampilan mereka. Mereka berdua merasa menjadi pasangan paling serasi dan paling hebat di ruangan itu. Randy menatap sekelilingnya dengan perasaan puas yang meluap. Semua orang penting ada di sini. CEO perusahaannya, para direktur, klien-klien besar. Dan ia, Randy, duduk di antara mereka semua, dengan seorang wanita cantik di sisinya. Inilah bukti kesuksesannya. Inilah puncak dari kerja kerasnya. Ia sama sekali tidak memikirkan Kirana, istrinya yang menurutnya sedang duduk merana di rumah. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Fiona, tangannya menggenggam erat jemari Fiona yang dihiasi kuku palsu berkilauan. Lihat semua ini, sayang, bisiknya dengan suara penuh keyakinan. Ini baru permulaan. Suatu hari nanti, tempat seperti ini akan jadi taman bermain kita. Aku yang akan mengadakan pestanya, dan semua orang ini akan berebut untuk mendapat undangan dariku. Fiona tersenyum lebar, matanya berbinar membayangkan kemewahan yang dijanjikan. Aku akan selalu ada di sisimu, Ren. Mereka berdua tidak menyadari, dari sebuah tempat yang tersembunyi, sepasang mata sedang mengawasi setiap gerak-gerik dan kesombongan mereka. Mereka sedang berada di puncak kebahagiaan sesaat, di atas panggung megah yang mereka kira milik mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa panggung itu didirikan di atas jurang yang sangat dalam, dan tirai pertunjukan utama akan segera dibuka. Lift pribadi itu berhenti dengan mulus di lantai mezzanine. Saat pintu terbuka, Pak Gilang sudah berdiri menunggu dengan beberapa staf senior di belakangnya. Mereka semua membungkuk hormat saat Kirana melangkah keluar. Aura Kirana yang begitu kuat dan penampilannya yang luar biasa anggun, membuat mereka semua sedikit terpana. Mereka sering berkomunikasi melalui telepon atau video, tetapi melihatnya secara langsung seperti ini adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Selamat datang kembali, Ibu Kirana, sapa Pak Gilang dengan suara yang dalam dan penuh hormat. Semuanya sudah siap sesuai arahan Anda. Bagus sekali, Pak Gilang. Terima kasih atas kerja keras Anda dan tim, jawab Kirana, suaranya tenang namun berwibawa. Di mana saya bisa melihat ballroom dari sini? Pak Gilang menuntunnya melewati koridor pendek menuju sebuah ruangan suite mewah. Salah satu dinding ruangan itu seluruhnya terbuat dari kaca. Kaca satu arah. Dari dalam, Kirana bisa melihat seluruh pemandangan Grand Ballroom di bawahnya dengan sangat jelas. Sementara dari bawah, dinding itu hanya tampak seperti cermin besar yang menjadi bagian dari dekorasi. Kirana berdiri di depan kaca itu, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Pemandangan di bawahnya persis seperti yang ia bayangkan. Ratusan orang penting, musik yang megah, makanan yang mewah. Matanya dengan mudah menemukan meja tempat Randy dan Fiona duduk. Mereka tampak begitu menikmati peran mereka, tertawa dan berfoto seolah dunia milik mereka berdua. Kirana mengamati mereka tanpa ekspresi. Tidak ada rasa cemburu atau sakit hati yang tersisa. Yang ada hanyalah konfirmasi dingin bahwa keputusannya sudah benar. Pria itu, suaminya, tidak pantas mendapatkan sedikit pun dari kesabarannya. Target tidak curiga sama sekali, Bu, lapor Pak Gilang yang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Mereka tampak sangat menikmati malam ini. Biarkan saja, kata Kirana, matanya masih terpaku pada sosok Randy. Semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh. Acara di bawah berjalan sesuai jadwal. Para tamu menikmati hidangan pembuka yang lezat. Suara denting garpu dan pisau beradu dengan alunan musik klasik dan obrolan ringan. Dari tempatnya berdiri, Kirana bisa melihat Randy yang sedang membual di hadapan beberapa orang di mejanya. Ia bisa melihat dari gerak tubuhnya yang arogan dan senyumnya yang meremehkan. Dan Fiona, wanita itu terus menempel pada Randy, tertawa dengan cara yang dibuat-buat setiap kali Randy selesai bicara. Mereka adalah tontonan yang menyedihkan. Waktu berlalu. Hidangan utama disajikan. Suasana semakin hangat. Kemudian, MC naik ke atas panggung, menandakan bahwa acara inti akan segera dimulai. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang kami hormati, sapa MC dengan suara yang ramah. Kini tibalah kita pada puncak acara yang kita nanti-nantikan. Untuk itu, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, CEO dari Mahakarya Group, Bapak Tirtayasa. Seorang pria parubaya yang berwibawa naik ke atas panggung diiringi tepuk tangan yang gemuruh. Randy bertepuk tangan paling keras, wajahnya berseri-seri. Ini adalah bos besarnya, orang yang paling ia kagumi sekaligus takuti.
Bapak Tirtayasa memulai pidatonya. Ia berbicara tentang pencapaian perusahaan selama setahun terakhir, proyek-proyek besar yang berhasil dimenangkan, dan tantangan di masa depan. Randy mendengarkan dengan saksama. Sesekali ia menyikut Fiona dengan bangga saat Departemen Pemasaran disebut telah memberikan kontribusi yang signifikan. Ia merasa seolah pujian itu ditujukan khusus untuknya. Semua ini tentu tidak akan tercapai tanpa kerja keras dan dedikasi dari seluruh karyawan, dari setiap level. Lanjut Bapak Tirtayasa. Kalian semua adalah pilar dari perusahaan ini. Randy semakin merasa bangga. Ia menegakkan punggungnya, merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar dan penting. Ia menggenggam tangan Fiona di bawah meja, seolah ingin berbagi kemuliaan itu. Setelah pidatonya tentang perusahaan selesai, Bapak Tirtayasa berhenti sejenak dan tersenyum. Pada kesempatan yang indah ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah kita. Kesuksesan acara kita malam ini tidak akan mungkin terwujud tanpa kemegahan dan pelayanan sempurna dari tempat ini, Le Grand Palais. Tepuk tangan kembali terdengar. Randy dan Fiona ikut bertepuk tangan dengan sopan. Sedikit bosan karena ini bagian dari basa-basi yang biasa. Mereka lebih tertarik menunggu acara hiburan atau door prize. Namun, Bapak Tirtayasa belum selesai. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih antusias. Dan kami merasa sangat terhormat, karena malam ini, kita akan mendapat kejutan istimewa. Sosok di balik kemegahan Le Grand Palais, sang pemilik yang selama ini dikenal sangat menjaga privasinya dan jarang sekali tampil di depan publik, berkenan hadir secara langsung untuk menyapa kita semua. Seketika, seluruh ruangan menjadi riuh. Para tamu mulai berbisik-bisik. Siapakah pemilik Le Grand Palais yang misterius itu? Banyak rumor beredar, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Beberapa majalah bisnis pernah mencoba meliputnya, namun selalu gagal. Ini adalah sebuah berita besar. Fiona mencondongkan tubuhnya ke arah Randy. Wah, siapa ya? Pasti seorang konglomerat tua yang botak dan buncit, tapi kaya raya, bisiknya sambil tertawa kecil. Randy ikut terkekeh. Bisa jadi, orang-orang kaya raya memang biasanya aneh dan tidak suka pamer. Di lantai mezzanine, Kirana memberikan isyarat kecil kepada Pak Gilang. Pak Gilang mengangguk dan berbicara pelan ke alat komunikasinya. Operator lampu sorot, siaga. Di atas panggung, Bapak Tirtayasa mengangkat tangannya, meminta perhatian kembali. Suaranya terdengar penuh rasa hormat saat ia melanjutkan. Bapak, Ibu sekalian, sebuah kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan kepada Anda semua, seorang visioner sejati di industri properti dan gaya hidup. Dengan penuh rasa hormat, mari kita berikan sambutan yang paling meriah untuk pemilik Le Grand Palais, Ibu Kirana Adiwijaya. Nama itu menggema di seluruh ballroom melalui sistem suara yang canggih. Kirana Adiwijaya. Untuk sepersekian detik, jantung Randy seperti berhenti berdetak. Kirana? Nama itu, nama istrinya. Tapi ia langsung menggelengkan kepalanya dalam hati. Mustahil. Benar-benar tidak mungkin. Nama Kirana kan banyak di dunia ini. Istrinya, Rana yang kampungan itu, tidak mungkin orang yang dimaksud. Istrinya sekarang pasti sedang di rumah, menyiram tanaman atau melipat pakaian. Pikiran itu membuatnya merasa tenang kembali. Ia bahkan tersenyum meremehkan pada kebetulan nama itu. Fiona juga tidak bereaksi. Nama itu tidak berarti apa-apa baginya. Ia hanya menatap ke arah panggung dengan penasaran, seperti para tamu lainnya. Mereka semua bertepuk tangan, menunggu sosok misterius itu muncul. Lampu sorot utama mulai bergerak, menyapu seisi ruangan, menambah efek dramatis. Musik yang mengiringi menjadi lebih megah. Semua mata tertuju pada panggung utama, menanti dari arah mana sang pemilik akan muncul. Randy dan Fiona, dengan wajah penasaran dan sedikit bosan, ikut menatap ke arah panggung. Mereka sama sekali tidak siap. Mereka tidak tahu bahwa hidup mereka, harga diri mereka, dan masa depan mereka, akan hancur lebur dalam hitungan detik yang akan datang. Lampu sorot itu akhirnya berhenti, bukan menyorot ke panggung, melainkan ke tangga besar di sisi ballroom. Di puncak tangga itu, sesosok bayangan anggun mulai melangkah turun. Semua kepala serentak menoleh ke arah tangga utama yang megah di sisi ballroom. Hening. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut kini berhenti total, digantikan oleh keheningan yang terasa berat dan penuh antisipasi. Lampu sorot putih yang terang benderang kini menyorot puncak tangga, menciptakan siluet seorang wanita sebelum ia mulai melangkah turun. Dan kemudian, ia muncul. Melangkah keluar dari bayang-bayang menuju cahaya. Sosok itu adalah Kirana. Namun, ini bukanlah Kirana yang dikenal oleh Randy. Wanita yang menuruni tangga itu adalah sebuah visi dari keanggunan dan kekuasaan.
Gaun hijau zamrudnya mengalir di setiap langkahnya, berkilauan lembut di bawah cahaya lampu. Perhiasan berlian dan zamrud di leher, serta telinganya menangkap cahaya dan memancarkannya kembali dalam ribuan kilatan kecil. Wajahnya yang dirias dengan sempurna tampak tegas dan tenang, bibir merah marunnya terkatup dalam seulas senyum tipis yang misterius. Setiap langkahnya terukur, setiap gerakannya memancarkan kepercayaan diri yang mutlak. Ia tidak berjalan, ia seolah melayang turun, seorang ratu yang turun dari singgasananya untuk menyapa rakyatnya. Sebuah desahan kolektif terdengar dari seluruh penjuru ballroom. Para tamu terpana. Bisikan-bisikan mulai merambat dari meja ke meja. Siapa wanita itu? Luar biasa cantiknya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Benarkah dia pemiliknya? Masih sangat muda dan begitu berkelas. Semua orang terpesona. Mereka sedang menyaksikan kemunculan seorang tokoh besar yang selama ini tersembunyi. Di mejanya, Randy menyipitkan mata. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Sosok itu, familiar. Sangat familiar. Tapi otaknya menolak untuk memproses informasi itu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin dia. Kirananya ada di rumah, memakai daster, mengeluh tentang harga bawang. Wanita di tangga ini adalah makhluk dari dunia lain, dunia yang Randy impikan untuk masuki. Fiona, yang tidak mengenali Kirana sama sekali, menyikut lengan Randy dengan antusias. Wow, Ren, lihat itu. Cantik sekali. Dia benar-benar pemilik tempat ini? Saingan beratku. Nih, guraunya, masih belum menyadari awan badai yang berkumpul tepat di atas kepala mereka. Randy tidak tertawa. Matanya terpaku pada wanita itu. Semakin dekat wanita itu ke dasar tangga, semakin jelas wajahnya terlihat. Rambut yang disanggul rapi, bentuk mata, lekuk bibir itu, keringat dingin mulai membasahi kening Randy. Gelas wine di tangannya mulai bergetar. Tidak, tidak, tidak. Ini pasti hanya ilusi, mimpi buruk. Kirana akhirnya tiba di anak tangga terakhir. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua mata tertuju padanya. Lalu, dengan sangat perlahan dan sengaja, ia mengangkat kepalanya dan tatapannya menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti dan terkunci pada satu titik. Pada satu meja. Pada satu orang. Matanya bertemu langsung dengan mata Randy. Dan di saat itulah, dunia Randy runtuh. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi penyangkalan. Mata itu adalah mata istrinya. Namun, tatapan di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Dingin, tajam, dan penuh dengan penghakiman. Seolah tatapan itu bisa menembus tengkoraknya dan membaca semua dosa dan pengkhianatannya. Senyum puas di wajah Randy lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor dan ketidakpercayaan mutlak. Darah seolah tersedot dari wajahnya, membuatnya pucat pasi seperti mayat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Fiona merasakan perubahan drastis pada Randy. Ren, kamu kenapa? Kamu pucat sekali, tanyanya, kebingungan. Ia mengikuti arah pandang Randy yang terpaku, kembali menatap wanita anggun yang kini sedang berjalan menuju panggung. Lalu ia mendengar nama yang diumumkan oleh CEO tadi kembali terngiang di telinganya. Ibu Kirana Adiwijaya. Kirana. Nama istri Randy. Istri yang selalu Randy sebut kampungan dan norak. Fiona membandingkan sosok di panggung dengan deskripsi yang diberikan Randy. Tidak cocok. Sama sekali tidak cocok. Tapi wajah Randy yang seperti melihat hantu adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Kaki Fiona mulai gemetar di bawah meja. Rasa panik yang dingin mulai merayap di perutnya. Kirana sudah berada di atas panggung. Bapak Tirtayasa yang masih sedikit terpana, menyerahkan mikrofon kepadanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Kirana menerimanya dengan anggun. Ballroom yang tadinya riuh dengan bisikan kini kembali sunyi senyap. Setiap orang menahan napas, menunggu apa yang akan dikatakan oleh wanita misterius ini. Kirana mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Suaranya yang jernih dan tenang terdengar, memenuhi setiap sudut ruangan tanpa sedikit pun getaran. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selamat datang di Le Grand Palais. Ia memulai dengan beberapa kalimat basa-basi yang sopan. Ia berterima kasih kepada Mahakarya Group dan Bapak Tirtayasa, karena telah memilih tempatnya sebagai lokasi acara tahunan mereka. Ia berbicara dengan kefasihan seorang diplomat, menunjukkan kecerdasan dan profesionalismenya. Randy mendengarkan setiap kata dengan perasaan ngeri yang semakin menjadi. Ini benar-benar suara istrinya. Setelah beberapa saat, nada suara Kirana berubah. Kehangatan profesional itu sedikit memudar, digantikan oleh sesuatu yang lebih personal dan tajam. Le Grand Palais ini saya bangun bukan hanya sebagai sebuah pusat bisnis. Lanjutnya,
matanya kembali menyapu seisi ruangan. Saya mendedikasikan tempat ini untuk orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Ketulusan, kerja keras, dan yang terpenting, integritas. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Para tamu mengangguk setuju, terkesan dengan filosofinya. Namun, sungguh ironis, kata Kirana, suaranya kini turun 1 oktav, terdengar lebih dingin dan berbahaya. Bahwa malam ini, di rumah saya sendiri, saya harus melihat ada tamu yang sama sekali tidak sejalan dengan nilai-nilai itu. Seluruh hadirin menahan napas. Arah pembicaraan ini mulai terasa aneh dan menegangkan. Mata Kirana kini kembali menatap lurus, tanpa berkedip, ke arah meja Randy. Sebagai contoh, suami saya sendiri, Tuan Randy. Gedung itu seolah bergetar oleh napas kaget yang tertahan dari ratusan orang. Suami? Wanita ini adalah istri dari Randy, manajer pemasaran itu? Mustahil. Semua kepala kini serentak menoleh ke arah Randy. Pada saat yang bersamaan, sesuai instruksi, operator lampu sorot mengarahkan sebuah lampu sorot kedua dan menyalakannya tepat di atas meja Randy dan Fiona. Mereka berdua kini terperangkap di bawah cahaya putih yang terang benderang, menjadi tontonan bagi semua orang. Randy merasa seolah seluruh organ dalamnya berhenti bekerja. Ia ingin lari, ingin menghilang, tapi kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Wajahnya terasa panas karena malu. Fiona di sebelahnya sudah gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi di bawah riasan tebalnya. Di atas panggung, Kirana melanjutkan pidatonya yang mematikan. Suaranya terdengar jelas, tanpa ampun. Suami saya merasa malu untuk mengajak istrinya ke acara semegah ini. Menurutnya, istrinya terlalu norak. Setiap kata adalah sebuah cambukan. Jadi, ia memutuskan untuk datang dengan seseorang yang ia anggap lebih pantas, lebih berkelas. Seorang partner kerja yang istimewa. Kirana mengalihkan tatapannya yang sedingin es ke arah Fiona yang hampir pingsan karena takut. Silakan berdiri, Randy, perintah Kirana, suaranya menggema. Biar semua kolega dan atasanmu bisa melihat dengan jelas. Biar semua orang di sini bisa menilai, standar, pantas, menurutmu itu seperti apa? Randy tidak bergerak. Tubuhnya kaku seperti patung. Berdiri, bentak Kirana, otoritas dalam suaranya membuat semua orang terlonjak kaget. Entah bagaimana, Randy berhasil memaksa kakinya yang lemas untuk berdiri. Ia seperti robot yang rusak, berdiri limbung di bawah sorotan lampu yang memalukan. Kirana kemudian tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Dan tentu saja, jangan lupakan tamunya. Mari kita semua beri tepuk tangan yang meriah untuk Nona Fiona, wanita pilihan suami saya. Penghinaan itu begitu total, begitu terbuka, dan begitu brutal. Tepuk tangan tidak terdengar. Yang ada hanyalah keheningan yang memekakan, dipecah oleh beberapa tawa sinis yang tertahan. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Randy, dalam sekejap telah berubah menjadi panggung penghakiman dan eksekusi publik bagi harga dirinya. Dan algojonya adalah wanita yang ia sebut norak. Keheningan yang mencekam itu pecah. Bukan oleh tepuk tangan, melainkan oleh riuh rendah bisikan yang menyebar seperti api di seluruh ballroom. Ratusan pasang mata kini menatap tajam ke arah dua sosok malang yang terkurung dalam lingkaran cahaya lampu sorot. Wajah-wajah yang tadinya ramah dan penuh senyum kini berubah menjadi topeng rasa ingin tahu, cemoohan, dan penghinaan. Ponsel-ponsel mulai diangkat secara diam-diam, layarnya yang menyala menjadi saksi bisu dari drama paling memalukan yang pernah terjadi di kalangan elit perusahaan itu. Randy berdiri membeku, pikirannya kosong. Suara dengungan keras memenuhi telinganya, meredam suara bisikan di sekitarnya. Ia bisa merasakan tatapan menusuk dari segala arah. Tatapan dari rekan kerjanya, dari para junior yang selama ini menghormatinya, dan yang paling mengerikan, tatapan dari atasannya. Ia melirik sekilas ke meja utama. Wajah CEO Tirtayasa merah padam karena marah, rahangnya mengeras. Di sebelahnya, Pak Hartono menatap Randy dengan pandangan penuh kekecewaan dan amarah. Dalam satu malam, dalam sekejap mata, citra, karir, dan masa depan yang telah ia bangun dengan susah payah hancur menjadi debu. Di sebelahnya, Fiona tidak sanggup lagi menahannya. Impiannya menjadi istri seorang eksekutif kaya raya hancur berkeping-keping. Panggung yang ia kira miliknya untuk pamer kecantikan, kini menjadi tiang gantungan bagi reputasinya. Ia tidak sekuat Randy dalam menahan malu. Air matanya mulai mengalir, merusak riasan mahalnya. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan kedua tangan, namun sorotan lampu yang kejam itu seolah menembus jemarinya, memamerkan kehancurannya pada semua orang. Lakukan sesuatu, bodoh.
Desisnya pada Randy dengan suara bergetar penuh amarah dan keputusasaan. Jangan hanya diam saja. Tapi apa yang bisa Randy lakukan? Melawan? Melawan siapa? Wanita di atas panggung itu bukan hanya istrinya. Ia adalah pemilik dari seluruh gedung ini. Ia adalah kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Meminta maaf? Di depan ratusan orang? Harga dirinya yang setinggi langit tidak akan pernah mengizinkannya. Ia terjebak. Tidak ada jalan keluar. Di atas panggung, Kirana mengamati pemandangan itu dengan ketenangan yang menakutkan. Ia membiarkan mereka berdua terpanggang di bawah panasnya tatapan publik selama beberapa saat. Ia ingin memastikan pesannya sampai. Ia ingin memastikan mereka merasakan setiap detik dari penderitaan dan rasa malu yang mereka timbulkan padanya, dilipat gandakan 1000 kali. Setelah merasa cukup, ia memberikan sebuah isyarat yang nyaris tak terlihat kepada Pak Gilang, yang sudah siaga di sisi panggung. Pak Gilang mengangguk mengerti dan segera berbicara ke alat komunikasinya. Sesuai perintah, 6 orang petugas keamanan berjas hitam yang sejak tadi berdiri di berbagai sudut ruangan, mulai bergerak serempak. Mereka berjalan dengan langkah cepat, tegas, namun tidak tergesa-gesa. Mereka membelah kerumunan tamu yang langsung menyingkir memberi jalan. Tujuan mereka satu, meja Randy dan Fiona. Kedatangan tim keamanan itu membuat suasana semakin tegang. Mereka mengepung meja itu dengan formasi yang profesional. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah kepala keamanan, mencondongkan tubuhnya ke arah Randy. Ia tidak berteriak atau bersikap kasar. Ia berbicara dengan suara rendah namun sangat jelas dan tegas, cukup untuk didengar oleh orang-orang di meja terdekat. Selamat malam, Tuan Randy, Nona. Dengan segala hormat, kami diminta oleh pemilik tempat ini untuk mengantar Anda berdua keluar. Kata-kata itu adalah vonis terakhir. Diusir. Diusir dari pesta termegah perusahaannya, di depan semua orang yang ia kenal. Ini adalah level penghinaan yang bahkan tidak pernah ada dalam mimpi buruk terliarnya sekalipun. Randy tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Ia hanya mengangguk lemah seperti orang linglung. Para petugas keamanan itu kemudian dengan sopan namun tegas memberi isyarat agar mereka berjalan. Dimulailah Walk of Shame itu. Perjalanan paling panjang dan paling menyakitkan dalam hidup Randy. Dengan dikawal oleh para petugas keamanan, ia dan Fiona yang terus terisak, berjalan melintasi ballroom. Lampu sorot itu dengan kejam terus mengikuti setiap langkah mereka, memastikan tidak ada seorang pun yang melewatkan pemandangan itu. Mereka melewati meja rekan-rekan mereka yang kini menatap dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan jijik. Mereka melewati meja atasan mereka, yang bahkan tidak sudi lagi menatap wajah Randy. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara api. Suara bisikan dan tawa yang ditahan terdengar seperti cambuk di telinga mereka. Akhirnya, mereka sampai di pintu keluar ballroom. Begitu mereka melangkah melewati ambang pintu besar itu ditutup di belakang mereka, meredam suara pesta yang kini terasa begitu jauh. Mereka telah dibuang. Dikeluarkan dari surga yang baru saja mereka cicipi dan dilempar ke dalam neraka kehinaan. Di dalam ballroom, setelah pintu tertutup, Kirana kembali mengangkat mikrofonnya. Wajahnya kembali tenang dan profesional. Seolah drama yang baru saja terjadi hanyalah sebuah intermezzo kecil. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas sedikit gangguan yang tidak menyenangkan tadi, katanya dengan suara yang mantap. Terkadang kita perlu membersihkan sampah agar pesta bisa tetap berjalan dengan nyaman. Sebuah tawa kecil terdengar dari beberapa tamu mendengar analogi yang tajam itu. Sekarang, lanjut Kirana dengan senyum tipis, di mana kita tadi? Ah, ya. Mari kita lanjutkan pestanya. Silakan nikmati hidangan dan malam yang indah ini. Ia memberikan isyarat kepada konduktor orkestra. Seketika, musik kembali mengalun, kali ini dengan irama yang lebih ceria. Para pramusaji kembali bergerak menyajikan hidangan penutup dan minuman. Kirana telah menunjukkan kekuasaannya yang absolut. Ia bisa menciptakan badai dan meredakannya sesuai keinginannya. Ia kemudian turun dari panggung. Bapak Tirtayasa dan para direksi Mahakarya Group segera menghampirinya, wajah mereka penuh dengan rasa canggung dan permohonan maaf. Ibu Kirana, saya atas nama perusahaan benar-benar minta maaf atas perilaku tidak pantas dari karyawan saya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini sangat memalukan, kata Bapak Tirtayasa dengan tulus. Kirana menatapnya dengan tenang. Ini bukan salah Anda, Pak Tirtayasa. Anggap saja ini masalah pribadi saya yang kebetulan harus diselesaikan di acara Anda. Saya harap ini tidak merusak malam Anda semua. Tentu saja tidak, Bu. Justru kami yang merasa tidak enak, timpal direktur yang lain. Kami pastikan, besok pagi juga, orang itu tidak akan menjadi bagian dari perusahaan kami lagi.
Kirana hanya mengangguk kecil. Ia tidak perlu meminta Randy dipecat. Mereka yang akan melakukannya sendiri untuk menyenangkan hatinya. Itulah kekuatan. Malam itu, pesta tetap berlanjut. Namun, atmosfernya sudah berubah total. Topik pembicaraan di setiap meja hanya satu. Skandal luar biasa dari Randy dan kemunculan spektakuler dari Kirana Adiwijaya. Kirana sendiri tidak lama berada di sana. Setelah berbasa-basi sejenak dengan beberapa tamu penting, ia pamit undur diri melalui pintu VVIP, meninggalkan gelombang kekaguman dan rasa takut di belakangnya. Ia telah memenangkan pertempuran dengan telak. Namun, perang sesungguhnya baru saja akan ia mulai. Malam yang tadinya terasa penuh harapan kini, menjadi mimpi buruk terpanjang dalam hidup Randy. Setelah diusir dari Le Grand Palais, Fiona langsung memakinya habis-habisan di lobi, menyalahkan Randy atas semua kehancuran yang terjadi sebelum akhirnya pergi meninggalkannya sendirian dengan sebuah taksi. Ditinggalkan dan dipermalukan, Randy akhirnya berhasil mendapatkan taksi untuk pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk. Bayangan wajah Kirana yang anggun dan berkuasa di atas panggung terus berputar di kepalanya, tumpang tindih dengan wajah ratusan tamu yang menatapnya dengan cemoohan. Ia tidak bisa memahami bagaimana ini bisa terjadi. Kirana, istrinya yang pendiam dan sederhana, adalah seorang konglomerat, pemilik Le Grand Palais. Seluruh hidupnya bersama Kirana kini terasa seperti sebuah lelucon besar, dan ia adalah badut utamanya. Rasa takut yang dingin mencengkeram hatinya saat taksi itu mendekati kompleks perumahan mereka. Apa yang akan ia katakan pada Kirana? Apa yang akan Kirana lakukan padanya? Ia masih menyimpan sebersit harapan kecil yang bodoh. Mungkin ini semua hanya gertakan. Mungkin Kirana melakukan ini hanya untuk memberinya pelajaran, dan setelah ini mereka bisa bicara. Mungkin Rana yang pemaaf dan selalu mencintainya itu masih ada di suatu tempat di dalam diri wanita mengerikan di atas panggung tadi. Ia tiba di depan rumah yang selalu ia anggap miliknya. Rumah itu tampak gelap dan sunyi, seolah tak berpenghuni. Dengan tangan gemetar, ia membuka pagar dan berjalan menuju pintu depan. Pintu itu tidak terkunci. Sebuah pertanda buruk. Ia mendorongnya pelan dan melangkah masuk ke dalam keheningan. Kirana sudah menunggunya. Ia tidak berada di dapur atau di kamar. Ia sedang duduk tegak di sofa tunggal di ruang tamu, persis seperti seorang ratu yang duduk di singgasananya, menunggu seorang pesakitan datang untuk diadili. Ia masih mengenakan gaun hijau zamrud yang spektakuler itu. Lampu ruangan yang temaram memantulkan kilau perhiasan di leher dan telinganya. Penampilannya yang agung dan kuat menciptakan kontras yang menyakitkan dengan keadaan Randy yang kusut, putus asa, dan kalah. Melihatnya, seluruh kekuatan di kaki Randy lenyap. Sisa-sisa harga dirinya hancur lebur. Ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Ia berjalan tertatih ke depan Kirana dan langsung berlutut di lantai yang dingin, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Rana, aku mohon maafkan aku," isaknya, suaranya parau dan pecah. "Aku salah. Aku tahu aku salah besar. Aku bodoh, aku buta oleh ambisi. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja." Kirana hanya diam, menatap puncak kepala suaminya yang tertunduk tanpa ekspresi. Randy melanjutkan permohonannya yang menyedihkan. "Ini semua salah Fiona. Dia yang merayuku, dia yang terus mempengaruhiku. Tapi di hatiku, hanya ada kamu, nah. Aku selalu mencintaimu. Aku hanya tersesat. Aku bersumpah aku akan berubah. Aku akan meninggalkan semua gaya hidup gila ini. Kita bisa kembali seperti dulu. Aku mohon, Rana, jangan tinggalkan aku." Ia menangis sesenggukan, mencoba meraih ujung gaun Kirana, berharap sentuhan itu bisa meluluhkan hati istrinya seperti biasanya. Dulu, setiap kali mereka bertengkar, tangisan Randy selalu menjadi senjata pamungkas yang membuat Kirana luluh dan memaafkan. Tapi malam ini, senjata itu tumpul. Kirana mendengarkan semua rentetan alasan dan permohonan itu sampai selesai. Tidak ada satupun otot di wajahnya yang bergerak. Setelah Randy kehabisan kata-kata dan hanya suara isak tangisnya yang tersisa, barulah Kirana angkat bicara. Suaranya terdengar tenang, namun dinginnya mampu membekukan darah. "Berdirilah, Randy," katanya. "Itu bukan permintaan, melainkan perintah." Randy perlahan bangkit dan duduk bersimpu di lantai, tidak berani menatap wajah istrinya. "Pertama," Kirana memulai, "jangan pernah panggil aku Rana lagi. Nama itu sudah mati malam ini, kau yang membunuhnya. Namaku Kirana. Kedua, jangan salahkan Fiona. Dia memang wanita murahan, tapi kau yang memilihnya. Kau yang membuka pintu untuknya karena kau merasa dia lebih pantas mewakili citra suksesmu. Dia hanyalah cerminan dari standarmu yang rendah. Dan yang ketiga,
Jangan bicara tentang cinta, lanjut Kirana, suaranya terdengar tajam. Kau tidak mencintaiku, Randy. Kau mencintai kenyamanan yang aku berikan. Kau mencintai istri yang tidak pernah bertanya dari mana uangmu berasal, istri yang mengurus semua keperluanmu tanpa mengeluh, istri yang bisa kau jadikan tameng kesederhanaan saat kau butuh. Tapi saat kau merasa sudah cukup sukses, kau malu padanya. Kau bilang aku norak. Kau bilang aku kampungan. Kau dan selingkuhanmu menertawakanku di belakangku. Apa kau pikir kata-kata dan perbuatan seperti itu bisa dihapus hanya dengan air mata buayamu? Randy hanya bisa menggeleng lemah, tidak mampu berkata-kata. Kirana menghela napas, bukan karena lelah, tapi karena muak. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa selama ini? Aku tahu tentang perjalanan bisnismu ke Bali bersamanya 2 bulan lalu. Aku tahu tentang hadiah kalung yang kau belikan untuknya minggu lalu, menggunakan kartu kredit yang aku bayar tagihannya. Aku tahu semuanya, Randy. Aku hanya memberimu cukup tali untuk kau gantung dirimu sendiri. Kirana lalu menunjuk sebuah map tebal berwarna coklat yang tergeletak di atas meja kopi di antara mereka. Sekarang, duduk di sofa itu. Ada beberapa dokumen yang perlu kau lihat. Seperti kerbau dicucuk hidungnya, Randy bangkit dan duduk di tepi sofa di seberang Kirana. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka map itu. Halaman pertama yang ia lihat membuat jantungnya serasa direnggut dari dadanya. Itu adalah surat gugatan cerai. Di bagian bawah, tanda tangan Kirana sudah tertera dengan tinta hitam yang tegas dan jelas. Itu yang pertama, kata Kirana datar. Pernikahan kita sudah selesai. Randy membalik ke halaman berikutnya dengan perasaan ngeri. Di sana ada salinan sertifikat kepemilikan rumah yang sedang mereka tinggali. Nama pemilik tunggal, Kirana Adiwijaya. Halaman berikutnya, surat kepemilikan mobil sedan yang selalu ia banggakan. Nama pemilik, PT Adiwijaya Propertindo. Halaman berikutnya lagi, laporan rekening dari beberapa bank, menunjukkan saldo tabungan dan investasi yang jumlah nolnya membuat mata Randy nanar. Semuanya atas nama Kirana. Rumah ini, mobil yang kau kendarai setiap hari, semua perabotan mewah yang kau pilih, bahkan setelan jas mahal yang sedang kau pakai sekarang, semuanya dibeli dengan uangku. Randy, jelas Kirana dengan ketenangan yang mematikan. Selama ini kau hidup dari kemurahan hatiku, sambil menghinaku di belakang punggungku. Kau tidak punya apa-apa. Kau datang kepadaku tanpa membawa apa-apa, dan kau akan pergi dari sini tanpa membawa apa-apa. Randy merasa napasnya sesak. Seluruh fondasi hidupnya, semua yang ia kira adalah hasil kerja kerasnya, ternyata hanyalah ilusi. Ia hanyalah seorang parasit yang hidup menempel pada kekayaan istrinya. Oh, dan jangan khawatirkan Nona Fiona, tambah Kirana seolah baru teringat. Saya sudah berbaik hati mengirimkan rangkuman, hubungan kerja, kalian, lengkap dengan salinan percakapan mesra dan foto-foto kalian, ke Departemen Sumber Daya Manusia di Mahakarya Group pagi tadi. Saya dengar CEO Tirtayasa sangat anti terhadap skandal yang bisa merusak citra perusahaan. Saya yakin karir cemerlang kalian berdua di sana juga sudah berakhir. Ini adalah pukulan terakhir. Pukulan yang menghancurkan sisa-sisa harapan Randy. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, harta, istri, dan harga diri. Kirana bangkit dari duduknya, gaunnya berdesir pelan. Ia menatap Randy yang kini hanya bisa menatap kosong ke depan dengan pandangan kalah. Di garasi ada 3 buah kardus. Isinya semua pakaian dan barang-barang pribadimu yang kubeli sebelum kita menikah. Hanya itu yang menjadi hakmu. Ambil barang-barang itu, dan pergi dari rumah saya sekarang juga. Aku mohon, Kirana. Bisik Randy untuk terakhir kalinya, suaranya nyaris tak terdengar. Pergi, kata Kirana tegas. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Atau saya akan panggil keamanan untuk menyeretmu keluar, sama seperti di pesta tadi. Ancaman itu berhasil. Randy akhirnya bangkit. Ia berjalan menuju pintu seperti mayat hidup. Tidak ada lagi air mata, yang ada hanyalah kehampaan. Sebelum ia melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Kirana, wanita yang pernah menjadi istrinya, yang kini berdiri menjulang seperti monumen atas kebodohannya sendiri. Aku akan menyesali ini seumur hidupku, katanya lirih. Aku tahu, jawab Kirana dingin. Dan itulah hukumanmu. Randy akhirnya melangkah keluar dan menghilang di telan kegelapan malam. Kirana mendengar suara pintu garasi yang terbuka, lalu tertutup. Tak lama kemudian, suara langkah kaki yang menjauh. Lalu sunyi. Pintu depan tertutup dengan bunyi klik yang final. Kirana berdiri sendirian di tengah ruang tamunya yang megah. Pertunjukan telah berakhir. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa sedih. Ia hanya merasa lega.
Beban berat yang selama ini menekan pundaknya telah terangkat. Ia sendirian, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa utuh. 1 tahun telah berlalu sejak malam penghakiman di Le Grand Palais. Langit Jakarta yang cerah memancarkan sinarnya melalui jendela kaca raksasa dari lantai teratas Adiwijaya Tower, menyinari sebuah ruang rapat yang dipenuhi para eksekutif senior. Di ujung meja panjang, Kirana Adiwijaya berdiri dengan penuh percaya diri di depan sebuah layar presentasi digital yang besar. Penampilannya hari ini sangat berbeda dari Citra Rana si ibu rumah tangga, namun juga berbeda dari Ratu Glamor di malam pesta itu. Ia mengenakan blazer berwarna krem yang dipadukan dengan celana panjang berwarna senada, sebuah busana kerja yang tajam, modern, dan elegan. Rambutnya dipotong sebahu, memberikan kesan dinamis dan profesional. Wajahnya dirias tipis, menonjolkan kecantikan alaminya dan tatapan matanya yang kini selalu fokus dan penuh wawasan. Jadi, seperti yang bisa kita lihat dari proyeksi ini, proyek Adiwijaya Eco Living disentuh tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi perusahaan, tetapi juga akan menjadi standar baru bagi pengembangan perumahan yang ramah lingkungan di Indonesia, jelasnya dengan suara yang mantap dan jelas. Tangannya dengan lincah mengoperasikan layar sentuh, menampilkan data-data dan desain arsitektur yang futuristik. Para direktur dan manajer di ruangan itu mendengarkan dengan saksama, beberapa mengangguk kagum, yang lain sibuk membuat catatan. Tidak ada lagi yang memandangnya hanya sebagai seorang pewaris. Dalam setahun terakhir, Kirana telah membuktikan dirinya lebih dari itu. Ia terjun langsung memimpin perusahaan peninggalan ayahnya, bukan sebagai boneka, tetapi sebagai CEO yang sesungguhnya. Ia membawa ide-ide segar, melakukan restrukturisasi yang efisien, dan menunjukkan insting bisnis yang luar biasa tajam. Ia dihormati, disegani, dan bahkan sedikit ditakuti karena ketegasannya. Setelah presentasi yang memukau itu selesai, ruangan itu pecah dengan tepuk tangan. Proyek ambisiusnya disetujui tanpa perdebatan berarti. Satu persatu para eksekutif itu meninggalkan ruang rapat, menyisakan Kirana bersama Pak Gilang yang kini menjadi tangan kanannya. Presentasi yang brilian, Bu Kirana, puji Pak Gilang tulus. Almarhum ayah ibu pasti akan sangat bangga. Kirana tersenyum hangat, senyum yang tulus dan tidak lagi dingin. Terima kasih, Pak Gilang. Ini semua juga berkat dukungan dan bimbingan Anda. Ia berjalan menuju jendela, menatap pemandangan kota yang terhampar di bawahnya seperti sebuah permadani raksasa. Gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang sibuk, semua itu adalah bagian dari dunianya. Ia tidak lagi bersembunyi darinya. Ia telah merangkul identitasnya sepenuhnya. Wajahnya kini sering muncul di berbagai majalah bisnis. Salah satunya, yang terbit bulan lalu, bahkan memajang fotonya sebagai sampul dengan judul besar, Sang Ratu Telah Kembali, Kebangkitan Kirana Adiwijaya. Oh ya, Bu, kata Pak Gilang seolah teringat sesuatu. Tadi pagi saya menerima laporan dari tim hukum. Proses perceraian Ibu dengan Tuan Randy sudah final. Secara hukum, semuanya sudah selesai. Kirana mengangguk pelan, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Baginya, pernikahan itu sudah selesai setahun yang lalu. Ini hanyalah formalitas di atas kertas. Apa ada kabar tentang dia? Tanya Kirana pelan, bukan karena peduli, tapi lebih karena rasa ingin tahu yang samar. Pak Gilang berdeham sejenak. Tidak banyak, Bu. Setelah dipecat dari Mahakarya Group, reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan sejenis yang mau menerimanya. Kabar terakhir yang kami dengar, ia terlilit banyak utang karena gaya hidupnya yang lama dan terpaksa menjual semua barang-barang bermereknya. Beberapa bulan lalu, ia kembali ke kampung halamannya. Katanya, mencoba memulai usaha kecil-kecilan. Dan, wanita itu, Nona Fiona juga dipecat di hari yang sama. Setelah skandal itu, lingkaran sosialita yang coba ia masuki menutup pintu rapat-rapat untuknya. Ia sempat mencoba menjadi selebgram, tapi tidak berhasil. Terakhir terlihat bekerja di sebuah butik di mal biasa. Mereka berdua mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kirana diam sejenak, mencerna informasi itu. Tidak ada rasa puas atau gembira di hatinya. Yang ada hanyalah perasaan netral. Kisah mereka sudah menjadi bab yang tertutup rapat dalam buku kehidupannya. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Ia berbalik dari jendela, tatapannya kini cerah dan fokus pada masa depan. Di sudut kantornya yang mewah, di dekat jendela yang bermandikan cahaya matahari, berdiri sebuah pot tanaman aglaonema dengan daun-daun yang subur dan berwarna cerah. Ia tidak meninggalkan bagian dari dirinya yang dulu. Ia hanya mengintegrasikannya. Ia masih Kirana yang menyukai ketenangan merawat tanaman, tapi kini ia melakukannya di puncak menara perusahaannya sendiri.
Baiklah, Pak Gilang, katanya, suaranya kembali bersemangat. Apa agenda kita selanjutnya setelah makan siang? Pak Gilang tersenyum melihat semangat kerja atasannya. Anda ada pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk membahas proposal jalan tol baru, dilanjutkan dengan wawancara dengan stasiun televisi bisnis. Kirana mengangguk. Jadwalnya padat, tantangannya besar, dan masa depannya terbentang luas. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya. Ia kehilangan seorang suami yang palsu, namun dalam prosesnya ia menemukan kembali dirinya yang sejati. Ia tidak lagi mencari validasi atau cinta dari orang lain untuk merasa utuh. Kebahagiaannya kini ia ciptakan sendiri, dari kerja kerasnya, dari integritasnya, dan dari kekuatan yang selalu ada di dalam dirinya. Sambil berjalan keluar dari ruang rapat menuju kantornya, seulas senyum yang tulus dan penuh kedamaian terukir di bibirnya. Fajar yang baru telah tiba untuk sang ratu, dan hari yang cerah baru saja akan dimulai.